Di kantor Bimo. Ya, sore ini Bimo sedang duduk melamun. Bimo merasa amat kesepian. Bagaimana tidak kesepian? Bimo baru saja putus dari Bams, cowok yang ia temui di gym barunya setelah pindah dari gym lama. Padahal baru 1 bulan Bimo menjalin hubungan dengan pacar barunya itu. Keduanya putus karena setelah mengetahui jika pacarnya itu buaya di gym dan sering gonta-ganti boti. Apalagi boti pendatang baru sepertinya. Dan kini Bimo yang sempat tak percaya itu jadi korbannya. Bimo kesal karena Bams ketahuan selingkuh dengan teman gymnya sendiri. Bimo jadi bingung, apalagi sebentar lagi Bimo menghadiri resepsi pernikahan Selfie, yaitu teman wanitanya yang juga sama-sama member gym. Sudah dipastikan semua member di gym beserta teman-teman gaynya pasti akan datang. Apa kata dunia jika Bimo datang tanpa gandengan? Sedangkan kebanyakan teman gaynya sudah banyak yang memiliki pasangan, baik dari gym itu sendiri maupun dari luar gym. Dan saat Bimo melamun, Bima yang merupakan sahabat sekaligus teman kerjanya datang dan menghampiri Bimo. "Bim, lu ngagetin aja ah. Ngapain ngelamun? Tumben gak buru-buru pulang. Gak nge-gym loh. Males nge-gym gue. Mulai sekarang gue gak nge-gym di tempat itu lagi." "Kenapa?" "Gue putus dari Bams." "Ya elah, kayak gak ada cowok lain aja." "Cowok banyak, tapi gue punya kriteria sendiri ya." "Kriteria spek dewa, tapi dapatnya malah buaya." "Itu dia makanya, mana gue mau kondangan lagi. Di pernikahan temen gue cewek yang di gym juga. Gue bingung nih mau datang sama siapa. Apa kata dunia kalau gue gak ada gandengan? Apalagi mantan datang sama cowoknya." "Ya udah, gak usah datang, beres kan?" "Gak semudah itu bro. Pertama, gue gak enak sama si Selfie. Soalnya kita juga deket dan anaknya asik dan ramah. Dan kedua, kalau sampai gue gak datang, sudah pasti mantan ataupun teman-teman gue bakal ngecap gue pengecut. Takut ketemu mantan sama cowok barunya. Gila aja lu, harga diri gue mau ditaruh mana?" "Ya jalan aja sama teman-teman gay lo yang lain. Emang lo gak ada teman gay yang lain?" "Banyak, tapi kebanyakan boti." "Ya semanly-manlynya boti bro, tetap aja ketahuan boti. Mana bisa ngibulin temen-temen gue di gym." "Ya cari yang top dong." "Yang top sih ada, tapi yang cakep-cakep pada punya gandengan." "Ya kali gue ngajak jalan pacar orang. Bisa jambak-jambakan gue jadinya. Lagian, kalaupun ada top yang sendiri, tapi kalau cakepnya nggak ngelewatin di Bams, gue ogah. Malu banget gue. Kalaupun gue bawa cowok, ya yang harusnya lebih cakep dari mantan lah, gengsi gue." "Makan tuh gengsi. Ye, itu amat lu sama gue, bukannya kasih solusi." "Cari aja pacar sewaan. Sewa aja cowok bookingan. Cari gigolo kek. Atau lu kan punya aplikasi gay tuh. Siapa tahu nemu." Bener juga ya. Tumben lu cerdas. Kenapa gue gak kepikiran dari tadi? Astaga, apalagi? Gue lupa bikin schedule buat meeting klien. Udah gue buatin, makanya lu jangan lamun aja. Lama-lama kesambet baru tau rasa. Thanks ya Bima sayang. Lu emang temen gue yang paling baik, paling ganteng sedunia. Pret. Bima, kalau saja lo mau, pasti gue mau sama lo. Najis. Sumpah, jujur, satu-satunya teman straight yang gue punya dan yang paling ganteng itu cuman lo. Bahkan lebih cakep daripada si Bams. Bima, kenapa enggak lo aja yang temenin gue ke kondangan? Ogah, sorry. Please, gue sewa lo deh. Kali ini aja gue minta bantuan lo. Gue gak pernah selama ini minta bantuan lo yang macem-macem. Gue juga gak pernah kurang ajar selama ini sama lo. Meskipun gue tahu lo straight. Ya meskipun kadang pas lo nginep di apartemen gue sempet pegang titit lo. Itu apa namanya kalau gak kurang ajar? Ya habisnya lo tegang sih. Jadi gue penasaran. Ya kan gue tegang bukan karena lo. Karena emang tegang-tegang sendiri. Kalau gak teman lama udah gue hajar lo, gak sopan. Kenapa jadi kita yang tegang sih jadinya sekarang? Tapi please, kali ini aja. Ini menyangkut hidup dan mati gue. Harga diri gue di gym dan di depan mantan. Ucap Bimo terlihat memelas. Jujur Bima tak tega, namun ia harus tegas menolak. Karena memang Bima tak mau melakukannya. Dan kedua, Bima sudah punya cewek. "Bimo,
Kalau sampai cewek gue tahu gimana? Ngawur aja lo. Ya lo tinggal bilang kalau sama dia kalau kita cuma pura-pura. Gak bilang juga gak masalah. Gue nyewa lo cuma beberapa jam aja. Habis itu udah. Gak bisa. Gue bakal ngerjain kerjaan lo seminggu berturut-turut. Gak perlu. Gue bakal bayar lo setengah gaji gue. Brak. Kalau gue bilang gak mau ya gak mau. Sejak kapan lo jadi berani maksa-maksa gue? Lo udah di luar batas ya. Lo udah ngeganggu privasi gue. Dek. Seketika mendengar perkataan Bima itu membuat Bimo jadi shock dan tak percaya jika sahabatnya yang biasanya slow dan lembut kini dengan nada tinggi membentaknya. Bimo, sorry, gue... Oh gitu, Bima, gue gak nyangka ya, lo tega sama gue. Bukan gitu maksud gue. Gini, balasan lo sama gue. Selama ini siapa yang bantu lo masukin kerja sampai lo masuk di perusahaan ini? Bimo, selama ini siapa yang selalu ada saat lo lagi sedih? Bimo, selama ini siapa yang jagain lo saat lo sakit? Gue, bukan orang tua lo, bukan saudara lo, bukan temen-temen lo, dan bukan juga cewek lo, tapi gue. Dan sekarang gue cuma minta bantuan lo gak bisa. Gue gak serius, gue cuma pura-pura. Gue tahu batasan pertemanan, gue tahu diri. Saking tahu dirinya, sekarang gue sadar dan lebih memilih untuk tidak berteman sama lo. Egois. Teriak Bimo menggebrak meja dan meninggalkan Bima. Bimo, mau kemana? Bimo. Ya, Bima jadi serba salah. Jujur Bima tak tega. Namun Bima tak mungkin menuruti kemauan sahabatnya itu. Itu karena selain Bima takut dengan image-nya yang semakin jelek jika sampai ada yang mendengar meskipun keduanya hanya berpura-pura. Karena salah satu hal yang Bima takutkan adalah Bima takut lambat laun akan terjerumus jika terbiasa melakukan itu bersama Bimo. Meskipun keduanya hanya berpura-pura. Namun meskipun pura-pura, itu tidak menjamin jika di antara keduanya tidak akan terjadi kontak fisik. Pasti saja akan terjadi. Itulah kenapa Bima berusaha sebisa mungkin menolak ajakan Bimo. Karena Bimo pernah cerita sendiri jika Bimo pernah mendapatkan cowok straight dan dapat menaklukkannya. Yang pastinya dengan usaha pendekatan yang luar biasa dan dengan berbagai cara. Termasuk dengan kebiasaan kontak fisik yang diberikan Bimo pada cowok itu. Sampai akhirnya cowok straight itu pun luluh dan berhasil dalam genggaman Bimo. Dan kalau cowok straight lain saja bisa luluh, mengapa dirinya tidak? Ya, Bima harus tegas menolak. Bima harus tega demi menjaga image-nya. Bima tak boleh kalah dan memanjakan Bimo meski jujur ada rasa tak enak pada sahabatnya itu. Bima harus membujuk Bimo agar Bimo mau menerima kondisinya apa adanya dan tak perlu bersaing dan mementingkan omongan orang lain. Ya, Bima tak akan diam saja. Rasanya cemas dan tak nyaman jika harus berselisih dengan Bimo. Baru kali ini rasanya Bima benar-benar dibikin pusing oleh sikap Bimo. Ya, Bima pun menutup laptopnya dan memutuskan untuk pulang. Di apartemen Bimo, ya malam harinya Bimo kini bersiap keluar hendak mencari makan. Dan begitu Bimo baru membuka pintu, cekrek, set. Bima, ngapain lo kesini? Set, gue mau ngomong. Masuk, ucap Bima mendorong Bimo, menahan pintu dan memaksa untuk masuk hingga kemudian pintu pun tertutup. Mau ngomong apa? Kalau lo gak bisa ngasih solusi dan gak mau bantu gue, jauh-jauh dari gue gak butuh bantuan lo. Bisa diem gak? Gue mau ngomong. Jangan dipotong kalau gue belum selesai ngomong. Cepet ngomong. Gue lapar mau nyari makan. Bimo, sorry. Gue gak bermaksud bikin lo sebel. Tapi sorry banget. Gue gak bisa nurutin kemauan lo buat pura-pura jadi cowok lo. Itu karena... Stop. Gak usah diterusin. Gue bilang jangan dipotong. Gue belum selesai ngomong. Gue gak mau dengerin. Ini gue mau ngasih solusi. Solusi apa? Gak ada solusi yang terbaik selain lo mau jadi pacar sewaan gue. Bimo, lebih baik lo gak perlu dengerin omongan mereka. Lo datang, ya datang aja. Gak usah malu. Pede aja.
Jomblo gak selalu buruk bro. Lo high quality jomblo. Jadi lo pede aja datang. Dan cuek aja. Lo ngomong enak ya. Lo gak ngerasain apa yang gue alami. Karena lo gak seperti gue. Hidup jangan dibikin ribet. Terima aja kondisi lo saat ini. Jadi diri lo sendiri. Jangan terpengaruh orang lain. Dan jangan dibikin stres. Kalau kayak gini terus, lo bisa gila. Lo mudah tensi dan mengganggu konsentrasi kerja. Mulai sekarang, lebih baik mending gak usah datang ke kondangan. Gak usah temenan sama teman-teman homo lo. Dan kalau perlu, berhenti nge-gym sekalian. Lo siapa ngatur-ngatur gue, hah? Gue sahabat lo. Sahabat tai lo. Sahabat macam apa yang egois? Keluar lo, Bimo. HP Bima berbunyi, ceweknya menelpon. Gue bilang pergi. Daripada lo ngurusin gue, mending urusin tuh cewek lo. Gak usah peduli lagi sama gue. Bimo. Ya, Bima jadi bingung. Di sisi lain, Bima belum puas menenangkan Bimo. Tapi di sisi lain, ceweknya sedang membutuhkannya. Ya, karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya Bima pun beranjak dari tempat duduknya. Menatap mata Bimo dengan tajam, lalu berjalan menuju pintu. Dan, ya, pintu pun tertutup dan Bima meninggalkan Bimo. Ya, Bima yang mendapat telepon dari ceweknya itu pun langsung bergegas langsung menjemputnya di jalan. Ya, cewek Bima yang bernama Nining itu jatuh akibat tak sengaja melewati jalan yang berlubang saat pulang kerja dan dalam kondisi hujan deras. Beruntung ada beberapa warga yang menolongnya, menepikan motornya dan membawa Nining duduk di halte. Dan tak lama kemudian Bima pun tiba dan langsung keluar dari mobilnya menghampiri Nining. Sayang, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Hanya keseleo saja. Ya udah, aku antar kamu ke dokter ya. Tapi motorku gimana? Titipin aja di warung saya mas, di belakang. Aman kok. Ucap mas-mas pemilik warkop yang tadi sempat menyelamatkan Nining. Oh, ya sudah. Titip ya mas, nanti saya ambil. Ya, Bima pun membantu Nining masuk ke mobilnya dan membawa Nining ke rumah sakit. Namun Nining meminta agar diantar pulang ke rumahnya saja. Langsung. Dan tak perlu dibawa ke rumah sakit. Nining merasa kakinya cukup dipijat ke tukang urut langganannya saja. Awalnya, Bima memaksa Nining tetap ke rumah sakit agar memastikan kakinya dapat diperiksa dan baik-baik saja. Tapi karena Nining ngeyel dan minta pulang, akhirnya Bima membawa Nining pulang. Dan ketika di perjalanan, Bima masih bingung memikirkan Bimo sahabatnya. Bima juga sempat kepikiran apakah Bima harus jujur pada Nining tentang rencana Bima untuk menuruti kemauan Bimo itu. Namun Bima ragu, takut-takut Nining akan marah dan tak terima meski Bima hanya berpura-pura saja. Ya, Bima benar-benar bingung. Dan saat Bima bingung, HP-nya berbunyi. Romi, teman sekantornya, menelpon. Ya Rom, gimana? Nih, bawa si Bimo nih, lagi mabok, lagi dideketin cowok-cowok keker, so akrab lagi. Kalian di mana? Di bar. Tadi si Bimo ngajak. Ya udah kita jalan. Buruan Bim. Gue mau bawa, tapi si Bimo gak mau. Oke, gue segera ke sana. Di bar sendiri, Romi merasa kebingungan. Berkali-kali Romi membujuk Bimo dan bermaksud membawanya pulang, namun Bimo terus-terusan menepisnya. Mas, saya Ronald dan ini Renal. Biarin kita aja yang bawa Bimo. Kita kenal kok. Dia teman gym saya di gym yang lama. Aduh, gimana ya? Ucap Romi yang cemas. Hingga kemudian, Rom, teriak Bima yang tiba-tiba saja datang dan membuat kedua teman Bimo itu terkejut. Set. Bimo, bangun loh. Bener-bener loh. Set. Biar saya yang bawa dia. Ucap Bima seketika membopong Bimo dan membawanya langsung ke apartemennya. Yang membuat kedua teman Bimo itu bingung. Mas, dia siapanya Bimo? Cowoknya? Oh, si Bima. Bukan cowoknya. Teman kerja juga. Bima normal. Udah punya cewek, Mas. Oh, ya udah, permisi ya. Iya, Mas. Ucap Romi langsung meninggalkan keduanya. Di apartemen Bimo. Ya, di apartemen Bimo sendiri, Bima meletakkan tubuh Bimo ke ranjang, menyelimutinya dan hendak kembali pulang mengambil motor Nining. Tapi ketika Bima hendak cabut, set. Ronald, lo mau kemana? Gue butuh temen. Jangan kemana-mana, jangan tinggalin gue. Gue tahu lo sekarang sama Renal.
Tapi gue butuh temen. Bimo, gue bukan Ronald. Gue Bima. Lepasin tangan gue. Gue mau ngambil motor. Bohong. Lo bukan Bima. Bima sedang sibuk ngurusin ceweknya daripada ngurusin gue. Jangan sebut nama dia lagi. Gue benci sama dia. Set. Bukannya melepas, Bimo malah menarik sehingga tubuhnya Bima kini jatuh di pelukan Bimo. Bimo, kenapa nasib gue gak kayak Gege yang lain, Nal? Kenapa gak kayak lo? Lo lebih bersyukur karena bisa ngedapetin hati sahabat lo sendiri. Sedangkan gue, jujur, gue udah suka sama Bima, sahabat gue sendiri. Dan itu udah lama. Tapi gue gak pernah berani nyatain sama dia karena gue tahu diri. Dan dia gak mungkin mau pacaran sama gue. Jangankan pacaran beneran, sekedar pura-pura aja dia gak mau. Sakit hati gue, Nal. Sakit. Padahal jelas-jelas gue yang selama ini selalu ada buat dia. Gue yang selalu nemenin dia saat lagi susah, sakit. Semua udah gue korbanin buat dia. Bahkan sekalipun kita sering bersama, dia tetap gak ada rasa buat gue. Dan ketika gue sempat melupakan rasa sayang gue sama Bima karena gue menemukan Bams, tapi Bams sendiri malah nyakitin gue. Gue harus gimana, Nal? Sampai kapan gue harus bertahan dengan rasa cinta yang mengganjal di hati gue, yang hanya bisa gue pendam dari dalam hati? Nal, kenapa lu diam aja, ha? Bimo, lepasin. Kenapa, Nal? Lo gak inget sebelum lo sama Renal, gue pernah ngisi kekosongan hati lo dan sedikit menghibur lo dengan kehangatan tubuh gue. Dan malam ini giliran gue yang butuh lo. Gue butuh sedikit relaksasi supaya gue bisa sejenak bisa melupakan sakit hati gue sama Bams, terutama sama Bima. Bimo, andaikan yang kukecup ini bibir Bima, alangkah senangnya hati gue, Nal. Ya, Bima sempat syok, namun entah mengapa tubuh Bimo sangat kuat menahan Bima. Dan saat bibir Bimo mencoba berusaha menyeruak ke bibir Bima, awalnya Bima berusaha menahan dan melawannya. Namun entah mengapa bibir Bimo malam ini seperti kunci yang dapat membuka pintu bibir lembut Bimo. Hingga akhirnya bibir Bima akhirnya terbuka dengan sempurna. Hangatnya lidah Bimo terasa menyapa langit-langit mulut Bima. Dan entah mengapa perlawanan Bima lambat laun mulai melemah akibat nikmatnya permainan lidah Bimo. Meski aroma alkohol dapat Bima rasakan, namun tak mengurangi rasa nikmat yang ia rasakan. Hingga saat Bima merasakan sesuatu yang tegang di bawah sana. Renal, mau kemana? Ya, seketika Bima langsung mendorong kencang Bimo hingga Bimo tergeletak di ranjang. Lalu berlari ke arah pintu menghindari Bimo dengan batang yang masih mengeras di dalam celananya. Dan begitu sampai pintu, Nal, kenapa lu tega ninggalin gue saat gue kayak gini? Lu tega sama gue, lu gak ada bedanya sama Bima. Kalian semua sama aja. Gue gak percaya siapapun sekarang. Gue gak percaya. Ya, Bima pun buru-buru kabur dan terpaksa meninggalkan Bimo yang masih terus meracau sebelum nanti terjadi sesuatu di antara keduanya. Pagi hari kemudian, pagi ini Bimo terbangun karena alarm di HP-nya terdengar nyaring. Dan begitu ia bangun, seketika Bimo terkejut jika ia hampir terlambat karena alarmnya sudah berbunyi sejam yang lalu. Bimo pun bergegas ke kamar mandi. Dan begitu di dalam kamar mandi, Bimo lagi-lagi sempat berpikir, mengapa ia tiba-tiba sudah ada di apartemen Bimo sendiri? Apa Romi yang mengantarkan dia pulang? Sedangkan meski Romi teman satu kantornya, namun Romi belum tahu apartemennya dan belum pernah sekalipun bermain. Atau jangan-jangan Ronald dan Renal. Ya, begitu selesai mandi, Bimo mencoba menelpon Renal. Nal, lo semalam nganterin gue balik? Tadinya gue mau bawa lo pulang ke rumah gue sama Renal, tapi temen lo si Romi gak ngasih. Dia bilang bentar lagi ada temennya yang bawa lo. Dan gak lama kemudian datang tuh, gue lupa namanya. Bima atau siapa, putih, tinggi. Oh, ya udah deh kalau gitu. Cowok lo?
Protektif banget. Kagak, cuma teman lama sama teman kerja. Ya udah, thanks ya. Gue mau kerja dulu. Oke bro, semangat. Tut. Ya, Bimo pun bersiap-siap lalu bergegas berangkat ke kantor. Di kantor sendiri, Bima yang sedari tadi menunggu Bimo jadi was-was karena sebentar lagi keduanya akan meeting bersama klien. Hingga kemudian Bimo akhirnya datang juga dengan ekspresi yang tak biasa dan cenderung diam 1000 bahasa. Bimo, sapa Bima. Namun Bimo membuka tasnya, mengambil laptopnya dan langsung berjalan ke ruang meeting, diikuti oleh Bima. Ya, Bima tak sempat mengobrol karena di dalam ruangan meeting sudah ada klien dan yang lain. Dan meeting pun berjalan. Dan ketika meeting sedang berlangsung, baik Bima maupun Bimo terlihat kompak. Bima sedikit lega karena sahabatnya itu cukup profesional saat meeting. Bahkan di sela-sela meeting itu keduanya sempat tertawa bercanda satu sama lain bersama klien. Hingga saat meeting selesai dan semua kembali ke meja kerja masing-masing, Bimo kembali ke mode awal. Ya, Bimo kembali diam 1000 bahasa. Bimo, lo kenapa sih? Bimo diam. Bim, lo masih marah sama gue karena gue gak bisa nurutin kemauan lo? Bimo tetap tak bersuara. Bimo, sampai kapan kita kayak gini? Dengar baik-baik, lo gak usah ngatur-ngatur gue dan gak usah ngurusin urusan gue lagi. Karena mulai sekarang, lo bukan teman gue. Kita cuma rekan kerja dan tidak lebih dari itu. Bimo, kalian kenapa? Tanya teman cewek Bima yang heran melihat tingkah aneh keduanya. Ya, Bimo pun kini pergi melengos begitu saja dan tak menggubris pertanyaan Bima yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Dan itu membuat Bimo muak dan memilih untuk menghindari Bima. Malam hari kemudian, ya malam ini adalah malam penentuan sebuah harga diri dari seorang boti teraniaya seperti Bimo. Beberapa jas juga kemeja merah yang sempat ia beli bersama Bima saat gajian kemarin yang sudah tergeletak di ranjangnya untuk ia pakai ke kondangan. Namun dengan hanya memakai kolor, Bimo duduk di atas ranjang, bengong memikirkan nasibnya malam ini. Berkali-kali Bimo mencoba untuk mencari gandengan lewat aplikasi, namun tak sekalipun menemukan yang pas sesuai kriterianya. Bimo juga bukan tipe sembarangan, memilih seseorang meskipun hanya sebagai gandengan semata. Ya, Bimo benar-benar dilema antara datang dan tidak datang. Tapi jika ia tak datang, itu akan lebih membuat image-nya jadi jelek di mata teman-teman gymnya. Ya, dengan memikirkan matang-matang, akhirnya Bimo pun memutuskan untuk tetap datang. Ya, Bimo pun langsung memilih kemeja merahnya, lalu kemudian mengambil kunci mobilnya dan mau tak mau berangkat dengan rasa nekat dan tekad yang kuat. Ya, mobil Bimo pun langsung melaju kencang. Bimo ingin segera mungkin dapat melewati saat-saat menegangkan ini. Bimo juga berharap jika Bimo takkan bertemu Bams. Jujur, untuk bertatap muka saja rasanya Bimo malas dan kesal. Sampai-sampai rasa kesal dalam hatinya membuat Bimo sampai tak menyadari jika saat ini ada mobil yang membuntuti dan mengikutinya dari belakang. Ya, dengan mempercepat kemudinya, akhirnya Bimo sampai juga di acara resepsi pernikahan selfie teman gymnya. Ya, resepsi yang diadakan di sebuah restoran mewah itu dihadiri banyak tamu undangan. Itu terlihat dari banyaknya mobil dan motor yang meluber sampai jalan raya. Bimo pun yang setelah berhasil memarkirkan mobilnya itu buru-buru masuk ke acara. Dan dari luar sudah ada bridesmaid atau among tamu yang menyambut para tamu. Dan begitu langkah kaki Bimo baru memasuki acara, seketika Bimo langsung terkejut ketika ada seseorang yang tiba-tiba saja menggandeng tangannya. Dan begitu sangat terkejutnya Bimo saat melihat siapa yang saat ini menggandeng tangannya. Siapa lagi kalau bukan Bima, sahabat tampannya. Ya, dengan memakai kemeja merah dan model yang sama persis dengan kemeja yang Bimo kenakan, hanya berbeda motif saja, membuat keduanya terlihat matching bak couple saja. Bimo pun dibuat melongo saat melihat Bima yang kini tersenyum manis dan seperti tak ada masalah saja di antara keduanya. Bima yang gemas melihat ekspresi Bimo yang melongo itu
langsung menarik dan menggenggam tangan Bimo dan mengajaknya mengisi buku tamu. Ya, setelah mengisi buku tamu, Bimo masih saja terdiam dan masih diam 1000 bahasa. Bukan karena marah, namun masih tak percaya dengan apa yang ia alami saat ini. Hingga saat keduanya masuk ke acara, set, Bams. Seketika Bimo akhirnya bertemu dengan Bams dan Boti barunya. Bams pun yang menyadari Bimo datang bersama Bima berjalan menghampirinya. Dan Bima pun membatin dalam hatinya. Jadi ini si Bams cowok yang bikin Bimo gila. Bimo? Oh iya, apa kabar? Lama gak jumpa dan gak pernah ke gym sekarang. Iya, kebetulan lagi sibuk aja. Oh, ini siapa? Oh iya, kenalin. Ini Bima, cowoknya Bimo. Seketika Bimo yang mendengar ucapan Bima itu serasa mau pingsan dan tubuhnya gemetar. Bimo tak menyangka jika Bima ternyata mau melakukan ini. Oh, gue Bams, teman Bimo nge-gym. Ucap Bams dengan tatapan sinis sembari melirik Bimo. Hingga kemudian, Bimo, teriak Selfie yang selesai menyalami tamu-tamu lain. Sorry, ucap Bimo akhirnya meninggalkan Bam. Silakan. Ya, Bimo pun menghampiri Selfie. Aku pikir kamu gak dateng. Wah, siapa ini? Kenalin, ini Bima, cowoknya Bimo. Ya, lagi-lagi Bima dengan pedenya mengakui jika Bimo cowoknya yang membuat hati Bimo jadi senang. Dan akhirnya Bima dapat melihat senyum sahabatnya yang ia rindukan itu setelah seharian Bimo mengabaikannya di kantor. Ya, Selfie pun langsung berbisik. Bimo, cowok lo kali ini lebih cakep dari Bams. Oh, makasih. Ucap Bimo jadi salting dan membati dalam hatinya. Andai saja ini beneran nyata dan Bima beneran mau jadi cowok gue. Alangkah bahagianya gue. Ya, keduanya pun sempat mengobrol sebentar, lalu tak lama kemudian baik Bimo maupun Bima menikmati kudapan di acara, sembari bergoyang menikmati hiburan musik sembari mengobrol. Bima, lo jangan banyak bicara. Banyak mata yang saat ini sedang memperhatikan kita. Diam dan nikmati makanannya. Iya. Ya, seolah mengerti maksud Bima, Bimo pun mengikuti skenario Bima. Dan memang benar teman-teman gymnya kini banyak yang memperhatikannya. Terutama Bams, mantannya sendiri. Dan saat keduanya pun berjalan ke tengah berdansa mengikuti tamu-tamu undangan yang lain, suasana cukup meriah. Dan ketika saat keduanya berdansa bersama, Bima sempat mendengar percakapan teman Bimo yang kini tepat berada di belakangnya. Dan sama-sama sedang berdansa. Beb, bisa aja ya si Bimo cari pengganti Bams. Lo yakin bro, tuh cowok beneran cowoknya si Bimo? Bisa aja pacar sewaan. Apa iya? Tapi kalau gue lihat-lihat cara cowoknya nge-treat Bimo, gue yakin tuh cowok beneran suka sama Bimo. Gue tadi sempat dapat info dari sumber terpercaya. Katanya si Bima itu cuma teman kantornya si Bimo. Dan dia straight. Palingan dia mau juga karena dibayar. Padahal cuma akting belaka. Halu. Mendengar percakapan teman-teman Bimo itu entah mengapa membuat Bima kesal. Sehingga memancing adrenalin Bima. Hingga kemudian, Bima, wih, tepuk tangan buat pasangan di bawah sana. Teriak MC yang membuat semua seisi acara terkejut termasuk Bams dan teman-teman Bimo yang nyinyir itu. Dan Bima berhasil membungkam mulut-mulut teman Bimo yang lemes itu. Bimo pun lagi-lagi mau pingsan namun masih mencoba bertahan dan tetap sadar. Hingga akhirnya Bima mengajak Bimo untuk pamit. Ya, akhirnya setelah keduanya berpamitan pada kedua mempelai, keduanya pun keluar acara dan Bima mengantar Bimo ke mobilnya. Mobil lo di mana? Ucap Bimo dengan wajah kembali datar dan bersikap biasa saja. Padahal dalam hatinya dak-dikduk luar biasa. Tuh, di seberang. Jawab Bima tersenyum. Lo ngikutin gue? Bima hanya tersenyum. Kenapa? Lo akhirnya mau melakukannya?
Dan seharusnya tadi lo gak perlu kiss gue di depan anak-anak. Bima lagi-lagi cuma senyum. Ya udah, thanks. Gue mau langsung balik. Brak, ucap Bimo masuk mobil dan menyalakan mobilnya. Dan begitu mobil Bimo hendak jalan, tok tok tok. Bima mengetuk kaca mobil Bimo. Dan Bimo yang penasaran itu langsung membukanya. Ada apa? Buka pintu mobilnya. Gue mau masuk. Lagi-lagi ada yang memperhatikan kita. Ucap Bimo yang kini mengetahui jika Bams dan Boti barunya baru saja masuk ke mobilnya. Brak, Bima seketika masuk dan menutup mobil Bimo. Dan Bimo tiba-tiba mulai panik saat Bima mendekatkan wajahnya dan cups. Ya, lagi-lagi Bimo dibuat terkejut dengan kelakuan Bima yang berani itu. Bahkan saat Bimo mulai berani membuka kemejanya dan memainkan bibirnya di leher dan turun ke bawah yang membuat tangan Bimo memegang kemudi mobil erat-erat. Bima, jangan. Lo gak perlu ngakuin ini kalau membuat lo gak nyaman. Bimo, gue horny beneran. Tapi Bim, nikmati saja. Gue yakin lo menyukainya kan? Dan ini yang lo mau kan dari gue? Bima, gue malu kalau sampai ada orang yang lihat gimana. Kita parkir di pinggir jalan raya, bukan di dalam parkiran. Dan satu-satunya orang yang kini melihatnya adalah mantan lo sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan padanya kalau lo bangga memiliki gue yang lebih daripada dia. Melihat senyum sahabatnya yang manis dan tubuh yang menggoda, juga mendengar ucapan Bima yang seolah menantangnya itu, membuat Bimo tak pikir panjang lagi. Ya, Bimo pun mendorong Bima dan membuka kancing kemeja Bima dan juga membuka ikat pinggangnya, lalu sempat membuka kaca mobil dan membuang ikat pinggang Bima dan melemparkannya ke jalan sampai ikat pinggang itu jatuh tepat di depan mobil Bams dan Boti barunya, seolah mengejek keduanya. Dan begitu Bimo berhasil membuka resleting Bima dan mengeluarkan isinya. Shit, lo beneran udah on? Gede banget punya lo. Gede mana sama punya mantan lo yang sekarang liatin kita? Gede lo Bim. Lo suka? Jangan tanya. Sudah lama gue ingin merasakan dan menikmati punya lo ini. Kalau begitu, nikmati. Oh, shit. Nyedot banget mulut lo Bim. Jujur, gue malu rasanya sama diri gue sendiri. Selama ini, gue ogah-ogahan sama lo. Tapi nyatanya, begitu gue ngerasain isepan lo, gue merinding. Nikmatnya minta ampun Bim. Maafin gue ya Bim, gue egois selama ini sama lo. Desah Bima tak kuat menahan. Lalu Bimo melepas isapannya dan tersenyum menatap wajah sahabatnya yang sayu-sayu nikmat itu. Lo gak seegois itu ternyata. Dan gue baru menyadari itu. Dan gue merasa beruntung punya sahabat seperti lo. Bimo, cukup, gue gak kuat. Gue pengen ngerasain lubang lo. Hah? Lo yakin? Apa tegangnya punya gue masih membuat lo ragu sama gue? Ya, Bimo pun tersenyum lalu melepaskan semua pakaiannya. Dan begitu keduanya sama-sama polos, keduanya berpindah ke belakang agar lebih leluasa. Dan Bimo pun langsung memposisikan diri menunjukkan bunga mataharinya yang jujur membuat Bima sempat ragu. Kenapa Bima? Ternyata gue horny juga lihat pantat cowok. Tapi kenapa? Lo takut kotor? Gue udah bersih kok. Tapi kalau lo ragu dan demi keamanan, tunggu bentar. Ya, Bimo pun seketika mengambil kondom yang selalu ia simpan di dalam mobil. Jaga-jaga setiap ia hendak bercinta. Ya, Bimo pun seketika langsung membuka kondom tersebut dan lagi-lagi membuka kaca mobil tengah dan membuangnya di pinggir sawah. Lalu kemudian memasangkannya pada Bima. Sembari keduanya saling mengecup. Lalu Bimo tersenyum dan menatap Bima. Are you ready? Bima mengangguk. Lalu mengarahkan batang besarnya yang sudah terbungkus sempurna itu dan mencoba menerobos lubang Bimo yang kini sudah mekar merekah dan siap dipetik itu. Dan hanya dengan sekali dorongan, lolos. Bima, apa yang lo rasakan Bim? Jangan tanyakan Bimo, gue malu mau jelasinnya. Yang jelas, gue lagi nahan.
supaya gak cepet moncrot. Ah Bima, please jangan keluarin dulu. Gue lagi menikmati sensasi bercinta dengan sahabat yang udah lama gue inginkan. Bimo, kiss me please. Yes please. Ya, entah apa yang dilakukan Bima dan Bimo di dalam mobil. Yang jelas, dari dalam mobil Bams sendiri, Bams sempat bersih tegang dengan boti barunya. Dan keduanya masih saling diam. Apalagi ketika Bams kini melihat kaca mobil tengah Bimo terbuka, menunjukkan kepala Bimo dan setengah badannya nongol dengan ekspresi meringis kenikmatan, ditambah dengan tubuh yang sedikit mengayun-ayun itu, membuat tangan Bams mengepal keras. Rasanya ia rindu dengan ekspresi Bimo sang mantan yang jujur membuat Bams ada sedikit rasa menyesal karena telah menyia-nyiakan Bimo. Salah satu mantan boti yang memiliki ekspresi paling hot di antara boti-boti lainnya yang sempat ia rasakan. Dan semakin menyesal karena boti mantannya itu kini memiliki cowok yang lebih tampan darinya. Ya, di dalam mobil Bimo sendiri, hantaman kencang membuat mobil Bimo itu pun bergoyang kencang. Bima, lo bener-bener dah. Enak gak sodokan gue? Ah, gue gak kuat, pengen cerot Bim. Lo hebat banget, ucap Bimo memegang miliknya sendiri dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya berpegangan pintu mobil. Bimo, gue juga gak kuat Jir. Lubang lo, empot-empot banget dah. Nih, gue empot nih. Rasain empotan gue. Gue empot-empot dah biar copot. Ah, gue gak tahan Bim. Udah deket. Sama. Gue keluarin di mana? Di dalam aja, lo yakin? Ucap Bima seketika melepas kondomnya dan masuk lagi. Yakin? Slep. Ya, mobil pun berguncang hebat. Ah Bimo, gue semprot lo ya. Trot. Bruk. Keduanya sama-sama ambruk dan saling berpelukan. Pintu mobil pun tertutup kembali. Dan begitu mobil berhenti berguncang, mobil Bams pun pergi meninggalkan keduanya. Dan keduanya kini saling melempar senyum. Misi terselesaikan, ucap Bima memeluk Bimo. Dan Bimo seketika mengambil HP-nya. Thanks ya, gue akan transfer dan bayar lo sebulan gaji gue full buat lo. Karena gue terpuaskan dengan acting lo kali ini. Gak rugi gue kehilangan uang karena Bams tahu siapa gue. Seketika Bimo shock saat Bima menahan tangannya. Bimo, lo kira gue acting? Hah? Gue gak acting. Gue beneran ngelakuin ini semua tulus. Gak minta imbalan. Apa? Iya. Lo udah segitunya banyak berjasa buat gue. Dan gue gak mau minta balasan dari lo. Yang gue minta cuman lo harus percaya sama gue. Kalau tidak ada dusta di antara kita. Maksud lo? Gue gak pura-pura. Gue gak main-main. Gue gak acting. Dan ini pure. Gue baru sadar kalau gue sesayang itu sama lo. Dan takut kehilangan lo daripada kehilangan cewek gue sendiri. Bima, gue gak ngerti. Bimo, gue udah mutusin cewek gue. Demi lo. Dan itu semua gue terpaksa lakuin sebelum gue memutuskan ke jenjang yang lebih serius sama cewek gue. Cewek sebaik dia gak pantas dapet cowok kayak gue. Karena gue lebih pantas sama lo. Jadi kita, ya, be my boyfriend. Bima, gue gak mimpi kan? Bima, desah Bimo saat Bima seketika menyentuh dan mentoel tetesan spermanya di lubang matahari Bimo. Dan kemudian menunjukkan jarinya yang basah itu pada Bimo. Apa lelehan cairan ini masih buat lo ragu sama gue? Atau perlu kita ulangi sekali lagi agar bisa meyakinkan hati lo sama gue? Ya, Bimo tak menjawab, namun hanya tersenyum dan menghisap jari Bima sebagai jawabannya. Lalu keduanya kembali memadu kasih untuk yang kedua kalinya. Hingga acara resepsi pernikahan selesai dan semua tamu satu persatu kini pulang.
happy ending.